Hari keempat, tengah hari. 300.000 mil di sebelah timur markas besar Balai Jalan Jahat, sebuah rawa mematikan yang diselimuti kabut sepanjang tahun tiba-tiba bergetar hebat. Ledakan, lumpur dari kedalaman rawa menyembur ke langit, memperlihatkan kompleks istana hitam yang sangat besar dan tak terbayangkan di bawahnya. Istana ini memiliki gaya kuno dan menyeramkan, dengan tengkorak-tengkorak pucat yang tak terhitung jumlahnya tergantung di atap dan rune-rune berbelit-belit terukir di dinding, memancarkan aura mengerikan yang membuat orang gemetar. Yang paling menakutkan, di tengah kompleks istana, 9 energi iblis hitam pekat melesat ke langit, mengembun di udara menjadi 9 hantu iblis ganas, meraung tanpa suara ke langit. Semua makhluk perkasa di surga ke-12 merasakan aura menakutkan ini secara bersamaan. Itu, energi iblis dari dunia bawah. Di lembah 10.000 binatang buas, Li Baichuan tiba-tiba berdiri dari singgasana tulang binatang buas, dan Raja Singa Api berkepala 3 serentak mengeluarkan raungan rendah, mungkinkah? Di platform pertarungan pedang paviliun pedang surgawi, pedang besi Duguao berdengung dan bergetar. Dia menatap ke arah timur, matanya berkilat cahaya pedang, 9 istana neter, mereka masih hidup. Di aula utama Sekte 5 Elemen, wajah Jin Buhuan langsung pucat pasi, istana 9 neter, Sekte Iblis nomor 1 yang tiba-tiba menghilang 10.000 tahun yang lalu, mereka telah muncul dari pengasingan. Semua tokoh berpengaruh dari generasi yang lebih tua yang mengenal nama Nine Nether Palace merasakan gelombang emosi yang luar biasa. Lalu, Istana 9 Nether adalah pemimpin tak terbantahkan dari jalur iblis di 12 surga 10.000 tahun yang. Penguasa istana, Raja Iblis 9 Nether, Sue Yuming, berada di puncak peringkat ketiga alam abadi atas. Ketiga raja hantunya semuanya berada di peringkat pertama alam abadi atas, dan 9 utusan Netemya semuanya berada di puncak peringkat ke-9 alam abadi surgawi. Istana tersebut memiliki 3.000 murid, yang terlemah di antaranya berada di peringkat kelima alarm Dewa Abadi. 10.000 tahun yang lalu, sekte ini tiba-tiba menutup gerbangnya dan menghilang tanpa jejak. Semua orang berasumsi bahwa mereka telah hancur dalam perselisihan internal atau telah menemukan jalan ke dunia yang lebih tinggi dan pergi. Namun sekarang, mereka telah muncul kembali di dunia pada waktu dan tempat ini. Yang lebih sulit dipercaya lagi adalah, kompleks istana hitam raksasa 9 Nether Palace perlahan-lahan menjulang ke udara, bergerak menuju markas besar Evil Path Hall. Mereka ingin menyatakan kesetiaan kepada Kult Jalan Jahat. Seru seseorang dengan terkejut. Setan tua Blood Netherworld itu konon hanya memiliki waktu kurang dari 100 tahun lagi untuk hidup. Orang lain bergumam, janji dari kuil Jalan Jahat adalah penyelamat baginya. Bahkan 9 istana Nether telah tunduk. Di 12 surga, siapa yang dapat menghentikan istana Jalan Jahat? Kepanikan menyebar dengan cepat. Kekuatan-kekuatan yang sebelumnya hanya mengamati tidak bisa lagi tetap pasif. Cepat, siapkan hadiah-hadiah berlimpah dan pergilah ke aula Jalan Jahat. Istana 9 Nether sudah menyerah, apa yang kita tunggu? Menunggu kematian. Jika kamu datang terlambat, orang lain akan mencuri semua pujian. Dalam sekejap, aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh 12 langit berkumpul di dataran hantu. Di antara mereka terdapat banyak monster purba yang telah bersembunyi di dunia selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Saat ini, mereka semua keluar dari persembunyian mereka, hanya demi secercah harapan akan kehidupan abadi. Di pinggiran dataran hantu, para kultivator yang telah berjanji setia kepada istana Jalan Jahat semuanya gemetar karena kegembiraan. Istana 9 Nether, bahkan Istana 9 Nether telah datang. Kami bergabung lebih awal,
jadi mulai sekarang kami akan dianggap sebagai veteran. Sang penguasa istana sangat perkasa. Hidup gerbang reinkarnasi. Di dalam istana hitam yang terletak tepat di tengah-tengah istana 9 meter. Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah iblis hitam pekat, dengan wajah layu seperti mayat kering, duduk di atas singgasana tulang putih. Matanya cekung, dan pupilnya hitam pekat tanpa bagian putih, seperti dua lubang yang mengarah ke jurang terdalam. Dia dikelilingi oleh energi iblis dari dunia bawah yang nyata, dan setiap hembusan napasnya membuat ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Dia tak lain adalah Raja Iblis 9 Neter, Blood Netherworld. Leluhur, istana jalan jahat ada di depan sana. Seorang pemuda berwajah pucat yang mengenakan jubah hitam membungkuk dan melaporkan, San E, penguasa aula jalan jahat, sedang menunggu di luar aula. Sue Yuming perlahan membuka matanya, secerca ejekan terpancar di pupil matanya yang gelap. Keabadian, kebangkitan, itu hanya omong kosong untuk menipu orang-orang bodoh itu. Suaranya kering dan serak, seperti dua potongan tulang layu yang bergesekan, tetapi gerbang reinkarnasi, memang mengandung jejak aturan reinkarnasi. Jika aku bisa mendapatkannya, itu mungkin benar-benar membantuku melepaskan diri dari belenggu dan memperpanjang hidupku hingga 1000 tahun. Dia berdiri, jubah iblisnya berkibar meskipun tanpa angin. Mari kita pergi menemui kepala kuil ini. Mudah-mudahan, dia tahu apa yang terbaik untuknya. 9 istana Neter turun ke dataran hantu. Zan E secara pribadi memimpin anak buahnya untuk menyambut mereka, dan keduanya saling tersenyum di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Satu senyumannya dingin dan penuh perhitungan, yang lainnya fanatik dan serakah. Namun pada saat itu, semua orang yang mencari perlindungan hanya memiliki satu pikiran di benak mereka. Bahkan istana 9 Neter pun telah datang. Kita telah mengambil keputusan yang tepat. Aula jalan kejahatan pasti akan menyatukan 12 langit. Keabadian ada tepat di depan mataku. Sorak-sorai antusias menggema di langit. Saat ini, di pegunungan 5 elemen, Chen Ping berdiri di atas atap aula 5 elemen, menatap energi iblis dunia bawah yang menjulang tinggi di timur. Pedang pembunuh naganya sedikit bergetar. Di belakangnya, Jin Buhuan, Li Baichuan, Du Guao, Raja Iblis Ciyun, leluhur tua di Huo, Xuanwei Zhenren, semua anggota berpangkat tinggi dari aliansi berkumpul, masing-masing dengan ekspresi serius. 9 istana Neter, dunia Neter berdarah. Li Baichuan menggertakkan giginya, setan tua itu mampu melawan seorang immortal tingkat 40.000 tahun yang lalu. Meskipun umumnya akan segera berakhir, kekuatannya mungkin sekarang bahkan lebih luar biasa. Seluruh istana 9 Neter telah menyerah, dan aula jalan jahat sekarang memiliki setidaknya 6 pendekar alam abadi atas. Suara Jin Buhuan terdengar datar. Dan kita, hanya punya 3. Chen Ping tetap diam. Dia memejamkan matanya, merasakan kehangatan pola 5 warna di punggung tangannya, dan merasakan rotasi bintang purba di dantiannya. Setelah sekian lama, dia membuka matanya. Tidak ada rasa takut di matanya, hanya ketenangan yang tak berdasar. Aula utama sunyi senyap. Awalnya, aliansi 3 sekte utama sudah menghadapi istana jalan jahat, yang memiliki 2 ahli alam abadi tingkat puncak, Zan E dan boneka pemakan jiwa, ditambah boneka-boneka seperti Jenderal Boneka Penekan Jiwa. Hasilnya, sudah tidak pasti. Sekarang, tiba-tiba ada 4 immortal lagi dari istana 9 Neter, termasuk iblis tua seperti Sue Yuming. Ketidakseimbangan kekuatan itu langsung berbalik. Laporan, seorang pengintai lainnya bergegas masuk ke aula utama. Kali ini adalah seorang penjinak binatang dari lembah. 10.000 binatang,
menunggangi elang emas bersayap petir yang terluka. Pesan penting dari Guru Lembah Li. Sang penjinak binatang buas berguling ke tanah, mengeluarkan jimat komunikasi gigi binatang buas, dan berkata, Guru Lembah mengatakan bahwa 17 sekte kecil dan menengah telah berpihak pada Aula Jalan Jahat, dan leluhur dari 6 sekte ini semuanya adalah Dewa Langit tingkat 9 puncak yang masa hidupnya akan segera berakhir. Mereka semua percaya omong kosong gerbang reinkarnasi. Laporan, pesan mendesak ketiga datang dari paviliun pedang surgawi, seberkas cahaya pedang menembus udara, berubah menjadi suara dingin Duguao. Chen Ping, situasinya telah berubah. Iblis tua tulang layu, di barat laut surga ke-12, leluhur tua laut darah, di tenggara, dan 3 monster tua yang mengasingkan diri, semuanya telah keluar dari pengasingan. Target mereka adalah Aula Jalan Jahat. 3 pesan mendesak tiba berturut-turut dengan cepat, seperti 3 pukulan palu yang berat, menghantam keras hati setiap orang. Suasana menggembirakan yang baru saja memenuhi Aula 5 elemen dengan sukacita menyatukan kelima elemen telah lenyap. Sebagai gantinya, tercipta suasana yang mencekam dan suram. Kelima tetua itu saling bertukar pandang, keraguan terpancar di mata mereka. Mereka baru saja memutuskan untuk membentuk aliansi, dan sekarang mereka menghadapi situasi yang begitu genting. Jin Buhuan menatap Chen Ping, menunggu reaksinya. Raja Iblis Awan Merah menggertakkan giginya, kehidupan abadi. Kebangkitan, omong kosong. Kami paling tahu kebenaran tentang gerbang reinkarnasi. Itu jebakan yang melahap jiwa. Kami tahu, tapi mereka tidak. Leluhur api bumi perlahan berkata, atau lebih tepatnya, mereka tidak ingin tahu. Bagi seseorang yang masa hidupnya akan segera berakhir, meskipun hanya ada peluang 1/10.000, itu layak untuk mempertaruhkan segalanya. Guru Xuanwell menghela napas. Sifat manusia memang seperti ini. Daya pikat keabadian, janji kebangkitan, ini telah mengeksploitasi kelemahan paling rentan dari semua kultivator. Chen Ping tetap diam. Dia berjalan ke jendela aula utama dan memandang ke arah dataran hantu. Meskipun jaraknya puluhan ribu mil, dia hampir bisa melihat kekuatan mengerikan yang berkumpul di sana. Kekuatan tempur gila macam apa yang akan dilepaskan oleh monster-monster tua itu, yang umur mereka hampir berakhir, demi secercah harapan itu. Hal keji macam apa yang akan dilakukan oleh raksasa iblis seperti Istana 9 Neter, yang telah tertidur selama 10.000 tahun, untuk mencapai apa yang disebut kehidupan abadi. Dan tindakan Zan, sungguh sangat kejam. Tidak perlu konfrontasi langsung, cukup tebarkan umpannya, dan banyak orang akan berbondong-bondong mendatanginya. Bahkan sebelum aliansi tersebut resmi terbentuk, aliansi itu sudah menghadapi situasi keruntuhan moral dan dikelilingi oleh musuh-musuh yang kuat. Sahabat muda Chen Ping, Jin Buhuan ragu-ragu, ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Chen Ping menoleh, tetapi wajahnya tidak menunjukkan kepanikan atau keputusasaan yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, ada semacam ketenangan yang seolah-olah telah melihat segala sesuatu dengan jelas. Pemimpin Sekte Jin, tetua dari 5 garis keturunan. Suaranya jelas, jika kalian ingin menarik diri dari aliansi sekarang, aku tidak akan menyalahkan kalian. Lagi pula, situasinya telah berubah, dan jika kita terus bertarung secara langsung, Sekte 5 Elemen mungkin akan hancur. Kelima tetua itu bergidik. Tetua Jin membuka mulutnya, tetapi akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, Tetua Chen Ping, kau menganggap Sekte 5 Elemenku ini apa? Hanya orang yang plin-plin. Karena kita telah melakukan upacara persatuan 5 elemen dan mengakuimu sebagai tetua pelindung kita, maka kita memiliki nasib yang sama, baik itu kemakmuran atau kehancuran. Itu benar.
Tetua Huomai membanting tinjunya ke meja dan berdiri. Omong kosong dari aula jalan jahat mungkin bisa menipu monster-monster tua pengecut itu, tetapi murid-murid Sekte Lima Elemenku mengkultivasi kebenaran. Bagaimana mungkin kami menjadi kaki tangan kejahatan? Para tetua dari garis keturunan kayu, air, dan bumi semuanya mengangguk setuju. Jin Buhuan tersenyum, senyum yang penuh tekad, sahabat muda. Karena Sekte Lima Elemen telah mengambil keputusan, mereka tidak akan berbalik. Paling buruk, kita akan binasa bersama. Chen Ping menatap semua orang dengan saksama, lalu menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda terima kasih. Terima kasih. Dia berjalan kembali ke tengah aula dan melirik semua orang, karena itu, mari kita rencanakan dengan cermat bagaimana cara kita keluar dari situasi putus asa ini. Altar utama Istana Jalan Jahat, di depan gerbang reinkarnasi. Zhan E dan Sue Yurning berdiri saling berhadapan, keduanya mengenakan senyum yang tampak ramah, tetapi jauh di dalam mata mereka tersembunyi perhitungan yang dingin. Di sekeliling mereka terdapat banyak sekali orang yang datang untuk menyatakan kesetiaan, memandang ke arah dua sosok perkasa yang berdiri di puncak surga ke-12 dengan mata penuh kekaguman dan semangat. Sungguh suatu kehormatan bagi Istana Jalan Jahat kami bahwa rekan Taois darah dunia bawah telah secara pribadi memimpin 9 istana neter untuk bergabung dengan kami. Suara Zhan E serak, tetapi senyumnya semakin lebar. Dengan bergabungnya sesama Taois bersama kita, para badut di aliansi anti-iblis itu tidak perlu dikhawatirkan. Pupil mata gelap Sue Yuming sedikit bergeser, melirik gerbang reinkarnasi di belakang Zhan E sebelum kembali menatap wajah Zhan E. Tuan Istana Zhan, Anda terlalu baik. Gerbang reinkarnasi sangat misterius. Merupakan berkah bagi Istana 9 Neter saya untuk menerima kesempatan hidup abadi dari Anda. Keduanya saling memandang dan tersenyum, lalu mengangkat gelas mereka untuk minum bersama. Namun tepat pada saat gelas-gelas itu beradu, berdengung, gelombang yang sangat menakutkan muncul dari kedalaman gerbang reinkarnasi. Itu bukanlah daya hisap rakus seperti sebelumnya, juga bukan aura reinkarnasi yang kelabu dan tak bernyawa. Sebaliknya, itu adalah aura tertinggi yang tampaknya berasal dari awal mula alam semesta dan melampaui semua aturan. Patah. Cangkir tulang di tangan Zhan E hancur berkeping-keping, anggurnya menguap menjadi debu bahkan sebelum menyentuh tanah. Dia berputar, matanya yang berwarna abu putih tertuju pada gerbang reinkarnasi, ekspresi ngeri muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Pupil mata Sue Yuming tiba-tiba menyempit, dan ki iblis 9 neter di sekitar tubuhnya melonjak dengan hebat dan tak terkendali. Seolah-olah dia telah bertemu musuh alami dan secara naluriah mengencangkan pertahanannya. Semua orang yang mencari perlindungan merasakan jiwa mereka disapu oleh tatapan tak terlihat. Tatapan itu dingin dan acuh tak acuh, seperti langit yang memandang rendah semut, tanpa emosi apapun, namun membuat setiap orang gemetar dari lubuk jiwa mereka. Apa yang terjadi? Tanya seseorang dengan suara bergetar. Gerbang reinkarnasi, bergetar, 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Di permukaan gerbang tulang yang menjulang tinggi dan hitam pekat, api abu putih di rongga mata semua tengkorak secara bersamaan berkobar, menyembur keluar dan membentuk pola besar dan aneh di udara siluet humanoid dengan mata tertutup, terbuat dari api abu putih murni, tergantung tinggi di langit. Sesaat kemudian, garis luar itu perlahan membuka matanya. Itu adalah sepasang mata yang seluruhnya terbuat dari pusaran abu putih yang berputar-putar, tanpa pupil atau bagian putih mata, hanya kekosongan dan kedalaman yang tak berujung. Ketika mata itu terbuka, langit di seluruh dataran hantu menjadi gelap, seolah-olah semua cahaya telah ditelan oleh mata itu. Akulah penguasa reinkarnasi. Sebuah suara bergema langsung di lubuk jiwa setiap orang,
suara itu tak terlukiskan. Ini seperti bisikan miliaran makhluk hidup, dan seperti aturan langit dan bumi yang menyatakan sesuatu yang kuno, agung, dan tak perlu dipertanyakan lagi. Zhang He berlutut dengan satu lutut, dahinya dipenuhi keringat dingin. Meskipun dia telah mengendalikan gerbang reinkarnasi selama bertahun-tahun, dia belum pernah benar-benar melihat yang disebut penguasa reinkarnasi. Dia selalu mengira itu hanya sebuah konsep, simbol personifikasi dari aturan reinkarnasi, tetapi sekarang, Sue Yuming benar-benar kaku. Dia telah hidup selama hampir 60.000 tahun, telah melihat banyak tokoh kuat, dan bahkan telah bertarung melawan dewa tingkat 4 tanpa pernah dikalahkan. Namun saat ini, menghadapi tatapan mata itu, dia bahkan tidak mampu mengumpulkan sedikit pun pikiran untuk melawan. Itu adalah penindasan mutlak pada tingkat kehidupan. Apa yang kalian cari dengan berkumpul di sini? Suara dewa reinkarnasi kembali terdengar, matanya yang berwarna abu putih seperti pusaran menyapu puluhan ribu kultivator di bawahnya. Setelah hening sejenak, seseorang berteriak, "Keabadian! Kami menginginkan keabadian. Bangkitkan, bangkitkan orang-orang yang kukasihi. Terobosan, aku harus menembus hambatan ini." Teriakan fanatik terdengar silih berganti, dan semua peziarah berlutut di tanah, dengan panik bersujud kepada bayangan berapi di langit. Sang penguasa reinkarnasi terdiam sejenak. Secercah, rasa geli tampak terpancar di mata abu putih yang berputar-putar itu. Yang saya minta itu sederhana. Suaranya tetap acuh tak acuh, tapi akan ada harganya. Sebelum selesai berbicara, dia mengangkat satu tangan, lengan yang seluruhnya terbuat dari api berwarna abu putih, dan dengan lembut melambalkannya ke bawah. Tidak ada momentum yang mengguncang bumi, tidak ada kekuatan yang menghancurkan dunia. Namun dengan satu ayunan itu, berdengung, aturan langit dan bumi di seluruh dataran hantu telah ditulis ulang secara paksa. Aliran energi abu putih yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari gerbang reinkarnasi, seperti milaran tentakel kecil, menusuk tepat di dahi setiap orang yang mencari perlindungan. Ah, raungan yang memilukan seketika menggema di langit. Semua orang merasakan jiwa mereka diserang oleh kekuatan dingin yang menjalar liar ke seluruh tubuh mereka, merobek meridian, membakar daging dan darah, dan mengubah fondasi mereka. Rasa sakit yang menyiksa itu seperti 10.000 semut yang menggerogoti jantung mereka, menyebabkan beberapa kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah pingsan di tempat. Namun tepat ketika rasa sakit mencapai puncaknya, ledakan, 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 satu demi satu, semburan aura terobosan melesat ke langit. Aku telah berhasil menembus batasan. Tingkat ke-8 alam dewa abadil aku telah menembus hambatan yang telah menahanku selama 3.000 tahun. Seorang lelaki tua berambut putih meraung ke langit, air mata mengalir di wajahnya. Aku juga. Aku langsung menerobos dari puncak peringkat ke-5 alam dewa abadi ke peringkat ke-7. Cedera tersembunyiku, cedera dao yang kudapatkan 300 tahun lalu, telah sembuh total. Rentang hidup. Aku merasa rentang hidupku telah bertambah setidaknya 500 tahun. Seruan kaget, jeritan kegembiraan, dan isak tangis terdengar silih berganti. Monster-monster tua yang awalnya hampir mencapai akhir masa hidup mereka dan membusuk dengan energi yang melemah, kini telah tersapu bersih dari energi yang melemah tersebut. Kulit mereka yang layu telah kembali kenyal, rambut abu-abu mereka telah berubah menjadi hitam, dan mereka tampak seolah-olah telah diremajakan. Yang lebih mencengangkan lagi adalah monster-monster tua di puncak peringkat ke-9 alam dewa abadi. Ledakan, aura yang sangat menakutkan muncul dari tubuh Sue Yuming. Hambatan yang dihadapinya di puncak peringkat ketiga alam abadi, yang telah menghantuinya selama hampir 10.000 tahun, hancur pada saat ini.
Tingkat keempat alam abadi atas. Terlebih lagi, itu bukan hanya tahap awal, tetapi langsung mencapai tahap pertengahan peringkat keempat. Sue Yuming menunduk melihat tangannya, pupil matanya yang gelap dipenuhi rasa tidak percaya. Dia mencoba menyebarkan seni 9 iblis neter dan menemukan bahwa bukan hanya ranahnya yang mengalami terobosan, tetapi kecepatan penyebaran teknik tersebut, kemurnian energi iblisnya, dan pemahamannya tentang aturan langit dan bumi semuanya meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Ini tidak mungkin. Dia bergumam sendiri, suaranya bergetar. Monster-monster tua lainnya di puncak peringkat ke-9 alam abadi surgawi, meskipun mereka tidak menembus ke alam abadi atas, semuanya mencapai alam setengah langkah abadi atas. Hanya satu langkah lagi dari alam abadi atas yang sebenarnya. Hanya dengan satu ayunan, puluhan ribu kultivator berhasil menembus ke level berikutnya. Pada saat itu, semua keraguan, semua kebimbangan, semua perhitungan, lenyap begitu saja. Berdebar, Sue Yuming adalah orang pertama yang berlutut, dahinya membentur tanah yang dingin dengan keras, suaranya dipenuhi dengan kesalehan dan semangat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Demi Dewa Reinkarnasi, dunia bawah berdarah dari 9 istana bawah, kami bersedia melayanimu untuk selamanya, bahkan sampai mati. Dek, 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 seperti domino yang tumbang, puluhan ribu orang yang mencari perlindungan berlutut serempak, salam hormat mereka bergema seperti tsunami. Semoga aku setia kepada Tuhan Reinkarnasi untuk selama-lamanya. Aku akan menerobos api dan air, bahkan mati 1000 kali, tanpa ragu-ragu. Hidup Tuhan Reinkarnasi. Teriakan histeris itu hampir mengangkat langit. Zan E juga berlutut di tanah, tetapi tidak seperti semangat yang ditunjukkan oleh yang lain. Matanya berkilat dengan kecemasan dan ketakutan yang mendalam. Kekuatan ini berada di luar pemahamannya. Dengan lambaian tangannya, dia bisa menulis ulang tingkat kultivasi puluhan ribu orang, sesuatu yang bahkan alam dewa emas legendaris pun mungkin tidak mampu lakukan. Seberapa dahsyatkah Dewa Reinkarnasi? Yang lebih membuat Zan jijik adalah dia merasakan aura yang familiar dari gelombang Dewa Reinkarnasi barusan. Itulah aura dari ketiga sosok humanoid abu putih dari negeri reinkarnasi, tetapi aura itu berkali-kali lebih kuat, mendalam, dan menakutkan. Mungkinkah ada keberadaan yang lebih menakutkan di atas ketiga penjaga kolam itu? Mata Dewa Reinkarnasi yang berwarna abu putih dan berputar-putar perlahan menyapu kerumunan yang berlutut di bawah, dan akhirnya tertuju pada Zan E. Hanya dengan satu pandangan, Zan E merasa seolah jiwanya akan membeku, semua rahasianya, semua pikirannya, semua ingatannya, terungkap dalam sekejap. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Suara sang penguasa reinkarnasi bergema jauh di dalam jiwanya, teruslah mengumpulkan jiwa-jiwa ilahi. Ketika waktunya tepat, aku akan menganugerahkanmu keabadian sejati. Setelah mengucapkan kata-kata itu, garis besar kobaran api di langit perlahan menghilang. Mata berwarna abu putih yang berputar-putar itu menatap Dunla untuk terakhir kalinya sebelum menutup. Getaran gerbang reinkarnasi berangsur-angsur mereda, dan api di rongga mata tengkorak kembali normal. Namun, seluruh kul jalan jahat telah berubah total. Puluhan ribu petani berlutut di tanah, enggan untuk bangun dalam waktu yang lama. Merasakan kekuatan baru yang ada dalam diri mereka dan menatap kulit mereka yang awet muda, mereka semua terharu hingga menangis. Tuhan Reinkarnasi, itu nyata. Dengan lambaian tangannya, dia bisa mengubah dunia. Inilah Tuhan yang sebenarnya. Kita telah memilih orang yang tepat untuk diikuti. Kita telah memilih orang yang tepat untuk diikuti. Sue Yuming perlahan bangkit, pupil matanya yang gelap kini tanpa keraguan atau ejekan, hanya pengabdian mutlak yang tersisa.
Dia menoleh ke arah Zane, dan dengan hikmat menyatukan kedua tangannya sebagai salam. Tuan Istana Zan, mulai hari ini dan seterusnya, semua orang di Istana Sembilan Neter akan menaati kehendak penguasa reinkarnasi. Kami akan menerobos api dan air tanpa ragu untuk memenuhi setiap perintah andal. Monster-monster tua lainnya yang baru saja berhasil menerobos juga menyampaikan pendapat mereka. Sikap mereka penuh hormat seolah-olah mereka sedang berhadapan dengan guru mereka. Menekan keterkejutannya dan kegelisahannya, Zane kembali tersenyum, "Saudara-saudara Taois, kalian terlalu memuji saya. Sekarang kita telah memasuki siklus reinkarnasi, kita semua adalah satu keluarga. Selanjutnya, saatnya membiarkan mereka yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka menyaksikan kekuatan reinkarnasi." Dia menatap ke arah pegunungan lima elemen, mata abu-abunya berkilat dengan cahaya dingin. "Kirim perintah, pasukan bergerak maju dan hancurkan aliansi anti-iblis. Hancurkan aliansi anti-iblis. Hancurkan aliansi anti-iblis." Teriakan itu, sekeras gunung dan sekuat samudera, bergema di langit. Saat ini, jauh di dalam gerbang reinkarnasi, di dunia kelabu dan sunyi itu, tiga sosok manusia berwarna abu putih berlutut di depan menara tulang berwarna abu putih yang menjulang tinggi, dengan sikap yang sangat hormat. Di puncak menara tulang, sesosok bayangan buram perlahan mengalihkan pandangannya dari ambang pintu, sambil mendesah pelan, hampir tak terdengar. Aura kekacauan semakin kuat. Variabel itu tumbuh lebih cepat dari yang diperkirakan. Sepertinya rencana tersebut perlu dipercepat. Di antara sosok-sosok humanoid berwarna abu putih itu, yang di tengah menjawab secara mekanis, "Tuan, apakah Anda membutuhkan bantuan kami?" Sosok yang buram itu terdiam sejenak, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. "Ini belum waktu yang tepat. Biarkan semut-semut di luar pintu saling mencabik-cabik terlebih dahulu. Ketika kekacauan mencapai kematangannya, maka saatnya menuai hasilnya." Aura berwarna abu putih berputar perlahan di sekitar menara tulang, seperti ular berbisa yang menunggu mangsanya. Di pegunungan lima elemen, Chen Ping tiba-tiba membuka matanya. Beberapa saat yang lalu, bintang purba di dantiannya bergetar hebat, dan kekuatan abadi yang kacau beredar secara spontan, seolah-olah telah merasakan semacam ancaman ekstrim. Dia menatap ke arah dataran hantu, pola lima warna di punggung tangannya terasa sedikit hangat. "Aura barusan," gumamnya pada diri sendiri, "apakah itu milik penguasa sejati gerbang reinkarnasi?" Di belakang mereka, Jin Buhuan dan yang lainnya juga merasakan aura yang menyebabkan dunia berubah warna, dan wajah mereka menjadi pucat. "Chen Ping, itu baru saja terjadi." Suara Li Baichuan terdengar datar. Chen Ping menarik napas dalam-dalam untuk meredam detak jantungnya yang berdebar kencang. "Waktu kita hampir habis." Dia menggenggam pedang pembunuh naga dengan erat, dengan kilatan tekad di matanya. "Berikan perintah, seluruh aliansi, bersiaplah untuk berperang segera. Pasukan kuil jalan jahat sedang datang. Diperkirakan akan tiba dalam waktu 3 hari. Pertempuran sesungguhnya yang menentukan akan segera terjadi." 3 hari berlalu begitu cepat. Namun bagi aliansi anti-iblis di pegunungan lima elemen, 3 hari ini terasa seperti 3 abad. Li Baichuan membawa semua binatang buas iblis yang bisa dia kumpulkan dari lembah 10.000 binatang, 3.000 naga bumi punggung besi, 5.000 serigala angin kencang, 800 elang emas sayap petir, dan ratusan binatang buas iblis langka lainnya, membentuk pasukan binatang buas iblis yang berjumlah hampir 10.000. Binatang-binatang iblis ini terbagi menjadi 10 kelompok tempur, masing-masing dipimpin oleh penjinak binatang paling elit, dan ditempatkan di lembah-lembah yang mengelilingi pegunungan lima elemen.
Du Guao secara pribadi memimpin 900 kultivator pedang dari Paviliun Pedang Surgawi untuk mendirikan formasi pedang 9 langit di atas 5 puncak pegunungan 5 elemen. 900 pedang terbang melayang di udara, cahaya pedang mereka saling berjalin membentuk jaring yang menyelimuti seluruh pegunungan. Energi pedang melambung ke langit, tak terbendung. Jin Buhuan kemudian mengerahkan semua murid Sekte 5 Elemen, dengan 5 tetua sebagai intinya, dan mengubur 3.600 batu asal 5 elemen, di bawah tanah di pegunungan 5 elemen. Batu-batu purba ini terhubung dengan urat-urat bumi. Setelah diaktifkan, mereka dapat membentuk penghalang langit penyegel 5 elemen yang meliputi area seluas 500 mil. Di dalam penghalang tersebut, hukum 5 elemen diperkuat 100 kali lipat, memberikan tekanan besar pada kultivator non-5 elemen. Chen Ping berdiri di puncak tengah, memandang deretan pegunungan yang akan segera menjadi medan pertempuran pembantaian. Dia hampir tidak tidur selama 3 hari terakhir. Bintang-bintang purba di Dantian berputar tanpa henti siang dan malam, dan kekuatan abadi yang kacau serta kekuatan 5 elemen menyatu dan berevolusi, mengalir dalam pola 5 warna di punggung tangan. Dia dapat merasakan bahwa pemahamannya tentang jalan agung kekacauan semakin mendalam dengan cepat, terutama setelah 5 elemen disatukan, keseimbangan dan kendalinya atas 2 kekuatan ekstrim, penciptaan, dan kembali ke ketiadaan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun itu saja tidak cukup. Kekuatan dahsyat dari lambaian tangan Dewa Reinkarnasi, yang mampu mengubah dunia, membayangi hatinya seperti bayangan. Laporan, Master Xuanwell tiba dengan pedangnya dan mendarat di samping Chen Ping, ekspresinya serius. Para pengintal melaporkan bahwa pasukan Aula Jalan Jahat sedang mendekat. Barisan depan terdiri dari 3.000 pemburu jiwa, yang dipimpin langsung oleh boneka pemakan jiwa. Pasukan tengah terdiri dari 3.000 murid Istana 9 Neter, dengan Sue Yuming sebagai komandannya. Barisan belakang adalah koalisi pasukan dari berbagai faksi, berjumlah lebih dari 20.000. Zhan E berada di barisan belakang. 20.000. Chen Ping memejamkan mata sejenak, bagaimana dengan pihak kita? 9.000 binatang iblis di lembah 10.000 binatang, 900 kultivator pedang di Paviliun Pedang Surgawi, 3.000 murid Sekte 5 Elemen, ditambah kultivator yang tersebar yang datang membantu kita dari segala penjuru, total 15.000. Suara Master Xuanwell terdengar dalam, meskipun jumlahnya tidak jauh berbeda, lawan memiliki 6 dewa tingkat atas, sedangkan kita hanya memiliki 3. Dalam hal kekuatan tempur tingkat tinggi, kesenjangannya sangat besar. Chen Ping membuka matanya dan memandang ke arah Cakrawala Timur. Di sana, langit sudah gelap. Bukan karena gelap, melainkan kerumunan orang yang padat menghalangi cahaya siang hari. Apa yang ditakdirkan akan terjadi? Dia berbalik, suaranya bergema di kelima puncak, "Tuan-tuan, apakah kalian masih ingat mengapa kita bertempur?" Setelah hening sejenak, "Demi kebenaran," teriak para murid Sekte 5 Elemen serempak. "Demi keadilan," pendekar pedang dari Paviliun Pedang Surgawi mengacungkan pedangnya ke langit. "Untuk hidup dan mati," para monster dari lembah 10.000 binatang meraung ke langit. Chen Ping mengangguk, menghunus pedang pembunuh naga, bilahnya memantulkan matahari terbit dan berkilauan dengan cahaya merah keemasan. "Kalau begitu, ayo bertarung."